Kalau secara totalitas masih mampu untuk berdiri, menurut saya lebih baik berdiri. Kayak kita tuh memanfaatkan kenikmatan yang kita miliki seperti itu. Nanti di suatu saat ketika kita sudah lanjut usia, di mana keadaan fisik sudah tak seperti di saat muda, nanti pasti ada di dalam hati itu seperti sedikit menyesal atau merindukan sesuatu di mana kita dulu tuh bisa melaksanakannya dengan secara sempurna, secara normal gitu loh. Jadi menurut saya selagi kita bisa dengan berdiri, hendaklah kita melaksanakan dengan berdiri. Beda lagi kalau kita punya keluhan sakit gitu. Itu emang boleh kalau untuk sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu nggak boleh ya. Kecuali memang kamu tuh nggak mampu untuk berdiri gitu. Kalau alasannya seperti lelah atau apalah itu nggak bisa, sholat fardu tetap dengan cara berdiri. Itu untuk tata cara sholat fardu. Kemudian saya lanjutkan ke sholat jamaah. Hukum sholat jamaah itu memang fardu kifayah bagi setiap orang laki-laki yang mukim. Bukan berarti ini untuk orang perempuan nggak memiliki hukum ya. Kalau menurut saya ini tuh hukumnya secara secara mutlak, laki-laki perempuan sama kayak gitu. Jadi kalau fardu kifayah memang ketika ada yang sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya, itu memang. Tapi kan bukan berarti bagi kita ketika ada yang sudah melaksanakan jamaah, kita tidak boleh ambil andil. Karena menurut saya meskipun itu fardu kifayah untuk untuk perhitungan amal, maksudnya itu tuh untuk kita beribadah itu tuh pahalanya masing-masing, bukan diwakilkan, itu bukan. Jadi meskipun nanti fardu kifayah itu menurut saya lebih baiknya hendaknya kita untuk melakukan gitu, untuk mengikuti. Dan sholat jamaah itu paling sedikitnya bisa dikerjakan untuk 2 orang, 1 orang makmum dan 1 orang imam, dan bisa atau lebih gitu. Yang penting ada imam, ada makmum itu. Dan untuk syaratnya syarat sahnya jamaah itu sendiri ada 7. Yang pertama itu niat menjadi makmum, niat menjadi imam. Kalau di sini untuk niat menjadi makmum itu adalah menjadi perkara yang wajib. Jadi kalau untuk sholat jamaah ini niat tuh wajib bersamaan dengan takbiratul ihram yang pertama tuh loh. Pas kita habis niat usolli fardhu subahi misal ya, ketika kita Allahu Akbar mengangkat tangan takbiratul ihram, itu kita niatkan. Niat bahwa kita tuh makmuman atau imaman gitu. Tapi ketika nanti misal tuh kalian tuh lupa niatnya, nggak pakai niat makmuman, nggak ada kata-kata makmuman, tetap adaan biasa seperti sholli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala, nggak ada makmuman, nggak ada kata itu. Kalian ingatnya pas rakaat kedua. Ini nanti setelah itu pas kalian ingat kemudian niat, itu nanti hukum sholat jamaahnya gimana? Untuk sholat sendiri ya, untuk sholatnya itu tetap sah, tapi untuk fadilah jamaahnya itu tidak mendapatkan. Jadi ketika nanti untuk mendapatkan fadilah jamaah itu kita niatnya pas takbiratul ihram pertama. Semisal itu lupa, bisa sih masih bisa di rakaat selanjutnya, tapi nanti fadilah jamaahnya tidak mendapatkan gitu. Tapi untuk sholatnya tetap sah. Kemudian untuk imam, kan kalau untuk makmum juga berniat ya. Kalau untuk imam itu nanti tidak diwajibkan untuk niat tidak diwajibkan niat menjadi imam tuh. Kalau untuk imam, jadi niatnya imam untuk imaman lillahi ta'ala, ada kata-kata imaman, dia niat sebagai seorang imam, itu hukumnya sunnah. Jadi dia nggak wajib, maupun dia nggak niat sebagai imam tidak apa-apa, sholatnya tetap sah, tetap fadilah jamaahnya tetap untuk makmum loh ya. Kalau untuk imam, dia hukum untuk meniatkan bahwa dirinya sebagai imam itu sunnah. Akan tetapi ketika nanti
dia tidak niat, maka dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Meskipun itu makmumnya banyak orang ratusan, kalau seorang imam itu tidak berniat sebagai imam, maka nanti dia tidak mendapatkan fadilahnya jamaah seperti itu. Jadi menurut saya hendaknya meniatkan sebagai imam gitu loh. Agar sholat kita yang berjamaah, misal posisi kalian yang berjamaah sebagai imam, itu tuh tidak apa ya, nggak ada sih yang namanya sia-sia. Agar mendapatkan kedua-duanya, di mana sholat sama fadilahnya jamaah kayak gitu. Dan kemudian nanti misal contoh lagi tuh, ketika nanti kalian tuh jalan-jalan tuh ya, liburan atau gimana, kemudian kalian sholat, kalian berhenti di masjid atau di tempat wisata itu masjid, kalian sholat, sebenarnya kalian tuh di situ sendiri, tapi kalian berkeyakinan bahwa nanti akan ada orang yang bermakmum dengan kalian. Kalian yakin bakalan ada orang yang ikut sholat sama kalian, makmuman kamu. Terus kamu meniatkan sebagai imam, padahal di saat kamu berangkat mau sholat ini, itu tuh kamu sendiri, benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi kamu yakin nanti tuh bakal ada orang yang ikutan bermakmum. Ini nanti gimana niat sholat jamaahnya? Itu niatnya dia menjadi imam itu tetap sah. Terus kemudian lagi jika nanti niatnya imam tuh kan tadi niat imam, seorang imam niat bahwa dirinya sebagai imam sholat, itu kan hukumnya sunnah. Nah kalau dia tidak meniatkan sebagai imam, sholatnya tetap sah, cuma dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kemudian gimana kalau dia lupa, kemudian ingatnya pas di tengah-tengah rakaat sholat, misal sudah rakaat kedua atau ketiga, maka itu nanti yang mendapatkan fadilah jamaah setelah dia melafadzkan niat, setelah dia melantunkan niat gitu. Niat dalam hati ya, niat itu adanya di dalam hati. Jadi semisal di waktu sholat jamaah dia sebagai imam, tapi dia lupa dari awal, dia tuh nggak niat, dia niat pas rakaat kedua, itu nanti yang mendapatkan fadilah jamaah ya mulai rakaat kedua. Kalau mulai rakaat pertama enggak, malah di rakaat pertama dia belum niat, jadi dia mendapatkan fadilah jamaah itu di saat dia sudah niat gitu, meskipun itu di tengah-tengah ataupun di rakaat terakhir. Itu kalau untuk sholat jamaah biasa ya, maksudnya tuh sholat jamaah, sholat fardu, sholat sunnah kayak sholat tarawih, sholat hari raya seperti itu, sholat-sholat yang seperti itu nanti niatnya untuk imam sebagai niat itu adalah sunnah gitu. Tapi kalau untuk sholat Jum'ah ya, untuk sholat Jum'ah maka itu nanti niat itu wajib bersamaan dengan takbiratul ihram, dan semuanya wajib apa tuh, semuanya niatnya imam dan makmum itu sama-sama wajib dan dilakukan di takbiratul ihram di awal pas niat sholat Jum'ah, pas mau masuk sholat Jum'ah itu baru niat di awal. Jadi nggak bisa kayak sholat fardu yang lain atau sholat sunnah yang lain. Kalau untuk sholat tarawih atau sholat fardu itu kan bisa untuk imam niat di tengah-tengah, nanti fadilahnya jamaah ya dimulai dia sejak niat. Tapi kalau untuk sholat Jum'ah ini wajib niatnya di takbiratul ihram, baik makmum ataupun imam sama-sama di awal bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika nanti tidak dilakukan di takbiratul ihram, maka sholat Jum'ahnya tidak sah ya. Itu untuk perbedaan sholat Jum'ah. Kemudian untuk syaratnya jamaah yang kedua kemarin yaitu mengetahui, makmum itu mengetahui gerak-geriknya imam baik secara langsung ataupun lewat secara perantara. Jadi meskipun itu arena luas banget, tapi ketika dia bisa mengetahui gerak-geriknya imam meskipun secara langsung, bisa lewat perantara jamaah yang lain atau lewat suara takbiratul ihram imam atau suara penyambung lidah, penyambung suara imam mubalik kayak gitu. Itu boleh ya dengan cara seperti itu, mengetahui gerak-geriknya imam dengan lewat jamaah yang lain atau lewat suara penyambung lidah bisa.
Untuk syarat sah yang ketiga yaitu